Berlatar di Inggris tahun 1980-an, Sophie, seorang anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan, tidak bisa tidur sebab takut akan muncul makhluk menyeramkan mendatangi dirinya. Meski Sophie memiliki ketakutan yang berlebih, namun sifat pemberani menjadi nilai plus untuk dirinya. Terbukti saat Sophie dengan tegas berteriak untuk menegur para pemabuk yang membuat kegaduhan di depan panti. Padahal semua anak sedang tertidur di jam segini. Beberapa jam setelah Sophie masih terjaga dari tidurnya, tiba-tiba ia kembali mendengar suara berisik yang berasal dari seberang jalan. Dengan penuh rasa penasaran dicampur ketakutan, Sophie mulai memberanikan diri untuk melihatnya. Dan betapa terkejutnya Sophie setelah ia mendapati seekor raksasa muncul dari balik bayangan gedung. Inilah yang Sophie takutkan. Raksasa tersebut menghampiri Sophie dan menculik ia dari dalam kamarnya. Tanpa ada sepatah kata pun yang dikatakan, raksasa itu bergegas membawa Sophie menghindar dari beberapa warga yang masih lalu lalang di kota dan pergi menuju ke tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Kini tibalah kita di Giant Country, tempat para raksasa hidup. Mula-mula raksasa ini membawa Sophie ke rumahnya dan menaruh ia di atas teflon seakan-akan mau memasak Sophie. Tetapi maksud dia bukan seperti itu, melainkan untuk membuat Sophie terhindar dari 9 raksasa lain yang sedang berkeliling. Mereka adalah kaum raksasa yang memiliki postur tubuh normal, sesuai dengan ukuran ideal para raksasa lainnya. Berbeda hal dengan dirinya yang menjadi satu-satunya raksasa paling kecil di antara raksasa lain. Ia juga mulai menjelaskan alasannya menculik Sophie, karena takut jika nanti Sophie akan mengadukan keberadaan raksasa pada awak media. Lalu berita akan viral ke seluruh penjuru negeri. Kemudian para pemburu raksasa datang untuk menangkap dirinya. Namun semua itu dibantah nih oleh Sophie. Ia berjanji akan tutup mulut dan tidak akan menceritakan apapun mengenai dirinya yang bertemu dengan sesosok raksasa. Tidak percaya dengan janji Sophie, raksasa ini terpaksa menahan ia di rumah ini bersamanya seumur hidup mereka. Kemudian raksasa mulai menceritakan semua kisah dengan nada yang syahdu untuk membuat Sophie tertidur. Setelah itu dia pergi ke ruang rahasia dan mengambil salah satu botol yang berisi cahaya mimpi, di mana jika cahaya mimpi ini masuk ke dalam tubuh seseorang, orang itu bisa dengan leluasa memanipulasi mimpi sesuai keinginannya. Raksasa mengambil salah satu cahaya mimpi merah. Ia menggunakannya untuk membuat mimpi buruk kepada Sophie. Dan di dalam mimpinya, Sophie berhasil kabur dari rumah raksasa. Akan tetapi, ia bertemu dengan raksasa lain yang sudah menunggu Sophie lalu menelannya dalam satu kali tegukan. Sophie menyadari kalau mimpinya barusan adalah ulah dari raksasa. Ia sengaja melakukan hal itu demi keselamatan Sophie agar tidak meninggalkan rumah. Lalu semenjak saat itu mereka berdua mulai semakin dekat. Dan Sophie memanggilnya dengan sebutan BFG atau Big Friendly Giant. Keesokan pagi, BFG mengajak Sophie untuk minum bersama. Minuman ini adalah kebalikan dari soda di dunia mereka. Kalau soda milik manusia gelembungnya naik ke atas, gelembung soda di minuman raksasa ini turun ke bawah cuy. Sendawa yang dihasilkan pun bergerak terbalik. Bukannya keluar dari mulut, tetapi dari lubang lain yang ada di bawah bagian tubuh. Di waktu yang bersamaan, seekor raksasa lain masuk ke dalam rumah BFG. Ia sengaja datang ke sini karena mendengar BFG berbicara sendiri. Dan juga untuk mengobati luka sehelai di jarinya. Pada momen ini BFG bisa membuktikan bahwa semua perkataannya semalam adalah benar. Dia merupakan satu-satunya raksasa baik hati yang sama sekali tidak tertarik untuk memakan manusia. BFG sendiri bahkan mengobati salah satu kaumnya dengan senang hati. Meskipun semua kaum raksasa itu sudah mengucilkannya, bahkan membuat kekacauan di rumahnya. Cheers.
Sophie yang bersembunyi di dalam timun suri mendengar hinaan raksasa lain kepada BFG. Ia menjadi semakin yakin dengan kebaikannya dan kini BFG membawa Sophie ke tempat rahasia yang ia jadikan untuk menaruh cahaya mimpi agar Sophie lebih aman. Di tempat ini Sophie mulai dimandikan, dihangatkan, dan diberikan pakaian lain. Tidak lupa BFG juga menyiapkan sebuah tempat di dalam pohon agar Sophie bisa beristirahat. Sebab BFG akan kembali pergi ke dunia manusia untuk menangkap mimpi. Yap, tidak ada yang menyangka termasuk para raksasa lain jika selama ini pekerjaan BFG adalah menangkap mimpi. Mendengar hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia manapun membuat Sophie memaksa BFG nih untuk mengajaknya. Nah, layaknya pemburu serangga, BFG hanya membawa sebuah jaring dan tas perbekalan untuk menangkap mimpi. Namun saat BFG mulai pergi dan melangkahi raksasa yang sedang tertidur, aksinya terpergok oleh salah satu dari mereka. Ia pun beralasan akan pergi ke dunia manusia. Para raksasa kemudian memperingatkan BFG untuk tidak pergi ke dunia manusia di siang bolong, karena mereka takut aksi BFG akan ketahuan dan membawa para pemburu raksasa untuk menangkap kaum mereka. Sophie yang juga hampir ketahuan berusaha sesegera mungkin berlari dan bersembunyi di salah satu mobil rongsok. Di sana Sophie melihat dengan mata kepala pundak lutut kakinya sendiri kalau ukuran BFG yang sangat jauh berbeda dengan 9 raksasa lainnya membuat ia seperti mainan yang bisa dilempar ke sana kemari. Beruntungnya aksi perundungan BFG berhasil dihentikan oleh hujan. Tapi buruknya keberadaan Sophie diketahui oleh para raksasa lain. Memanfaatkan kesempatan ini, BFG langsung membawa Sophie pergi meninggalkan Giant Country. Dalam perjalanan, Sophie begitu menyayangkan dengan keadaan BFG yang selalu menjadi bahan kejahilan raksasa lain. Tetapi BFG sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Ia masih tetap bersyukur sebab 9 raksasa masih mau menerima keberadaannya di sana. Ya, meskipun harus mendapat perlakuan yang sangat tidak pantas, tapi apa boleh buat, keberadaan raksasa bukanlah hal normal bagi umat manusia. Jika dia tidak tinggal di Giant Country, di mana lagi BFG akan bertahan hidup? Semenjak lahir, BFG sudah tidak memiliki siapa-siapa selain sebuah anugerah yang menjadikan BFG mampu mendengarkan suara dari semua makhluk hidup. Mulai dari langkah kaki para semut yang sedang asik bermain di dalam tanah, para kumbang kepik yang menikmati dedaunan mereka, obrolan beberapa ulat yang sedang berdebat mengenai siapa yang akan menjadi kupu-kupu terindah nantinya, sampai suara tanaman yang sedang asik mengobrol seperti manusia. Semua bisikan rahasia di dunia, mulai dari hal baik sampai buruk, bisa BFG dengar dan juga rasakan. BFG mengajak Sophie ke dimensi lain, tempat ia mendapatkan mimpi yang datang seperti tiupan angin, berkilau, sangat lembut, dan membuat suara desahan kecil seperti senandung layaknya musik indah. Dari sekian banyaknya mimpi, ada satu cahaya mimpi emas yang sangat langka. Cahaya mimpi emas ini nampak begitu menyukai Sophie, bahkan membiarkan Sophie untuk menyentuhnya. Namun, muncul satu cahaya mimpi dengan warna merah terang juga menghampiri Sophie. Nah, BFG mengambil cahaya mimpi itu dan memberitahu Sophie kalau ini adalah mimpi terburuk yang pernah ia tangkap. Setelah mendapatkan beberapa mimpi, BFG bersama Sophie membawa semua itu ke dunia manusia dan akan menerbangkannya di sana. BFG mendatangi salah satu rumah warga dan mulai menebar 3 cahaya mimpi untuk menjadi bunga tidur mereka. Secara tiba-tiba dan tanpa disangka-sangka, para raksasa pun ikut mendatangi dunia manusia. BFG lalu menyadari jika keberadaan Sophie telah diketahui. Demi keamanannya, BFG menidurkan Sophie dan mengembalikannya ke panti, membuat seolah-olah semua pengalaman barusan yang Sophie dapatkan bersama BFG di Giant Country adalah mimpi belaka. Why are you giving me a dream?
Sophie terus berteriak membuat BFG kembali menemuinya. BFG kembali memberitahu alasan bahwa yang ia lakukan semata-mata untuk keamanan Sophie. Tetapi Sophie mencekal semua perkataan BFG dan berniat akan menyingkirkan para raksasa jahat untuk selama-lamanya agar mereka bisa hidup bersama. BFG pun luluh dengan perkataan Sophie. Ia memutuskan untuk mengikuti kata Sophie dan membawanya kembali ke Giant Country. Saat Sophie sedang memikirkan cara untuk menyingkirkan para raksasa, mereka lebih dulu mendatangi ruang rahasia BFG dan mulai melakukan pencarian dengan mengendus selimut milik Sophie. Satu persatu setiap ruangan, celah per celah terus mereka endus ke berbagian pelosok ruangan. Tidak peduli meski harus menghancurkan berbagai benda milik BFG, prioritas utama mereka adalah menemukan Sophie dan memakannya. Dengan segala cara, Sophie terus menghindari penciuman para raksasa sambil terus berpindah ke berbagai tempat dan menyaksikan kerusakan yang sedang mereka perbuat. Kemudian, tidak sengaja Sophie bersembunyi di sebuah tempat yang dulunya adalah kamar milik seorang anak manusia. Di tempat ini, Sophie pun mendapati beberapa gambar yang mengartikan jika BFG sangat akrab dengan anak tersebut. Naas, nasib anak itu berakhir tragis dengan dimakan oleh raksasa lain. Lalu saat Sophie akan mengalami hal yang sama, BFG mulai memberanikan diri untuk melawan dan mengusir ke-9 raksasa dari ruang rahasianya. Dari kamar tersebut, Sophie mendapati foto Ratu Inggris dan dari situ dia memiliki ide akan memberikan mimpi terburuk pada Ratu mengenai para raksasa yang memangsa manusia. Menggunakan cahaya mimpi merah dengan harapan beliau akan membuat tindakan untuk memusnahkan para raksasa. Selesai meracik mimpi, BFG dan Sophie langsung mendatangi kerajaan, menghindari para pengawal, lalu mengirim cahaya mimpi ke dalam mimpi sang ratu. Hanya dalam hitungan menit, Ratu bisa merasakan seakan-akan mimpi yang ia alami barusan adalah nyata. Ia melihat para raksasa mendatangi panti asuhan, mengambil anak-anak dari dalam kamar dan menelan mereka satu persatu. Untuk semakin meyakinkan bahwa keberadaan raksasa di mimpi yang Ratu dapatkan adalah benar adanya, Sophie menunggu Ratu sampai pagi dan memberitahu jika ia bersama BFG membutuhkan kekuatan militer negara untuk menyingkirkan para raksasa jahat. BFG pun yang tadinya takut bertemu manusia lain mulai memberanikan diri untuk menghadap Ratu secara langsung. Why is your humbug, sir? I'm so pleased to make your acquaintance. BFG nampak sangat gugup dan kikuk saat menerima perjamuan yang Ratu berikan. Para pengawal dan pelayan kerajaan juga sedikit takut. Tapi mereka justru sangat kagum dengan keberadaan makhluk yang hampir tidak dipercayai oleh semua manusia. Setelah puas mengisi perut, Ratu memanggil para jenderal untuk menuju Giant Country sesuai dengan arahan yang akan BFG berikan ke mereka. Negara hanya memiliki waktu paling lama 10 jam sebelum 9 raksasa jahat mendatangi dunia manusia dan menculik anak-anak untuk mereka makan. Semua pasukan elit dan intelijen negara telah dipersiapkan untuk penyerangan ini. Setibanya di sana, BFG lebih dulu mengajak Sophie mengambil cahaya mimpi merah dan memasukkannya ke dalam mimpi para raksasa. Tapi sayangnya BFG lupa membawa trompet yang ia gunakan untuk meniupkan cahaya mimpi. Kenyataan itu pun membuat Sophie berinisiatif akan memasukkan cahaya mimpi merah ke para raksasa menggunakan tangannya sendiri. Sayang berjuta sayang, salah satu raksasa terbangun dan menyadari keberadaan Sophie. Namun baiknya, raksasa lain berhasil mengalami mimpi buruk melalui cahaya mimpi merah yang sudah Sophie masukkan ke mimpi mereka. Alhasil, ke-8 raksasa merasa sedih dengan mimpi mereka, terkecuali satu yang mulai menyerang Sophie. Dengan memanfaatkan kesempatan itu, prajurit militer mulai melancarkan serangan mereka dengan mengikat raksasa satu persatu. The giants were taken far, far. Senyum sumringah memenuhi wajah BFG.
Dia begitu bahagia melihat raksasa jahat yang suka memangsa manusia berhasil ditindak dan dibawa ke tempat yang sangat jauh. Tempat yang mungkin belum pernah kita dengar dan tidak mungkin pernah kita bisa datangi. Rasa kasihan juga peri kemanusiaan ratu yang sangat tinggi masih memberikan kesempatan pada ke-9 raksasa. Beliau memerintah prajurit militer untuk membiarkan para raksasa hidup di sini, memberikan mereka makanan berupa sayur mayur serta kesempatan agar bisa berubah menjadi raksasa baik layaknya BFG. Lalu pada akhirnya BFG menjalani hari-harinya di Giant Country seekor diri dengan mulai bercocok tanam. Dia memulangkan Sophie serta memberikannya cahaya mimpi emas yang berisi tentang kehidupan masa depannya bersama keluarga baru, kemudian tumbuh besar dan memiliki anaknya sendiri. Tapi tidak seperti cahaya mimpi lain, cahaya mimpi emas juga memberikan Sophie beberapa keputusasaan. Masa sulit di dalam hidup, lalu diakhiri dengan masa mudah yang membuat Sophie bahagia selama-lamanya. Itu semualah yang diinginkan Sophie dari dalam hati kecilnya selama ini. Bukan hanya Sophie, kita pun sebagai manusia yang sedang berusaha mengajar harapan selama ini juga menginginkan semua hal tersebut, bukan? Dari mimpi kita bisa belajar jika kebaikan dan keburukan akan berakhir dalam satu malam. Seringkali hidup tidak berjalan seperti yang kita mau. Kita bergerak sesuai dengan yang kita prediksi dan tidak berlayar ke tujuan yang kita kejar. Jadi mulailah dari mana kamu berada. Gunakan apa yang kamu miliki dan lakukanlah apa yang kamu bisa. Kemudian The BFG pun selesai.